semuanya, perkenalkan saya Zahra Hairunisa Ikarsari dari kelas 2E PTRL. Jadi di sini saya akan membahas tugas mata kuliah pengantar basis data, yaitu tentang mengidentifikasi kebutuhan desain database pada 2 studi kasus, yaitu tentang sistem pendaftaran dan sistem manajemen pustaka. Soal yang pertama yaitu sistem pendaftaran siswa. Yang pertama, kebutuhan bisnis terdiri dari 1. Memudahkan siswa untuk mendaftar secara online. 2. Menyimpan data siswa secara rapi dan terpusat. 3. Memungkinkan siswa memperbarui data mereka. Dan yang terakhir, memudahkan pihak sekolah dalam mengecek dan mengelola data pendaftaran. Yang kedua, ada data yang perlu disimpan, meliputi data pribadi siswa. Yang pertama, nama lengkap. Kedua, NISIN atau nomor identitas. Yang ketiga, tanggal lahir. Keempat, jenis kelamin. Kelima, alamat. Dan terakhir, nomor HP atau email. Yang kedua, ada data orang tua, yang dimana itu meliputi nama orang tua, pekerjaan, serta kontak orang tua. Yang ketiga, ada data akademik, yaitu asal sekolah dan juga nilai atau rapor. Lalu ada data akun yang meliputi username dan password. Dan yang terakhir itu ada status pendaftaran. Di status pendaftaran ini isinya hanya diterima atau ditolak atau juga diproses. Lalu selanjutnya ada aturan atau business rules. Jadi di sini isinya meliputi pertama, setiap siswa harus memiliki ID unik. Kedua, data wajib diisi lengkap saat pendaftaran. 3, satu akun hanya untuk satu siswa saja. Dan yang terakhir, status pendaftaran hanya bisa diubah oleh admin. Dan yang terakhir itu ada asumsi. Jadi asumsi ini meliputi yang pertama, semua siswa punya akses internet. Yang kedua, sistem digunakan secara online menggunakan web atau aplikasi. Dan yang terakhir, ada admin yang mengelola data. Soal kedua itu menjawab tentang sistem manajemen pustaka. Yang pertama, kebutuhan bisnisnya meliputi 1. Mengelola data buku secara terstruktur. Kedua, mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian. Ketiga, mengetahui stok buku yang tersedia. Keempat, mempermudah pengelolaan anggota perpustakaan. Lalu habis itu ada data yang perlu disimpan. Data yang perlu disimpan yang pertama ada data buku. Data buku itu meliputi 1 ID buku, 2 judul, 3 penulis, 4 penerbit, lalu 5 ada tahun terbit, 6 kategori, dan yang terakhir stok. Lalu di data yang perlu disimpan ini ada data anggota. Data anggota meliputi ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu ada data transaksi. Data transaksi ini isinya ada ID transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga status. Status ini berupa dipinjam atau dikembalikan bukunya. Dan yang terakhir itu ada data admin atau petugas. Aturan dari sistem manajemen pustaka ini yang pertama ada setiap buku memiliki ID unik. 2, anggota harus terdaftar untuk meminjam. Lalu ketiga itu ada batas waktu peminjaman misalnya tuh kayak minimal 7 hari. Lalu yang keempat ada denda jika terlambat mengembalikan. Dan yang terakhir, stok buku berkurang saat dipinjam. Jadi asumsi sistem manajemen pustaka ini yang pertama, sistem digunakan oleh komunitas, misalnya seperti bukan skala besar. Lalu yang kedua itu semua transaksi dicatat dalam sistem. Dan yang terakhir ada petugas atau admin yang mengelola. Jadi dari kedua sistem tersebut kita bisa melihat bahwa database sangat penting untuk menyimpan dan juga mengelola data secara efisien agar sistem berjalan dengan baik. Baik, langsung ke soal selanjutnya. Di sini
mengidentifikasi mode database. Yang pertama itu ada employee atau karyawan. Ini adalah bagian utama atau paling atas dari jenis-jenis karyawan. Lalu semua yang ada di bawah itu adalah jenis-jenis dari karyawan. Jadi employee artinya semua karyawan secara umum. Ada 3 jenis karyawan. Yang pertama part-time. Jadi part-time ini karyawan yang kerjanya tidak full atau paruh waktu. Contoh kerja hanya beberapa jam saja. Lalu di sini ada full-time. Full-time ini karyawan yang kerjanya full atau tetap biasanya bekerja dengan 8 jam dan punya kontrak kerja. Lalu yang ketiga ada kontrak. Kontrak ini karyawan yang kerja berdasarkan kontrak waktu tertentu. Misal cuma 6 bulan atau 1 tahun. Lalu part-time itu ada 2 cabangnya. Yang pertama ada manajer. Manajer walaupun part-time, tapi dia punya jabatan sebagai manajer. Lalu yang kedua ada akuntan. Akuntan ini karyawan part-time yang tugasnya di keuangan atau akuntan. Ke soal berikutnya, yang B. Lanjut ke bagian B. Pada bagian ini terlihat bahwa satu customer atau nasabah dapat memiliki banyak dari satu rekening bank. Setiap rekening juga terhubung dengan cabang bank. Jadi hubungan ini menunjukkan relasi satu ke banyak antara customer dan bank akun. Lalu kita ke bagian C. Pada bagian ini ditampilkan konsep kelas dan objek. Kelas employee berisi atribut dan metode sebagai template. Dari kelas tersebut dibuat beberapa objek atau data nyata, seperti karyawan dengan nama Smith dan juga John. Jadi kelas adalah cetakan, sedangkan objek adalah hasil implementasi. Lalu kita lanjut ke bagian D. Pada bagian ini, data ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris mewakili satu data customer, sedangkan kolom berisi atribut seperti ID, akun, nama, dan cabang. Ini merupakan contoh model database relasional. Lalu kita ke bagian E. Di sini bagian ini juga menunjukkan model relasional dalam bentuk tabel buku. Terdapat beberapa data seperti ID buku, lalu nama penulis, dan juga judul buku. Menariknya, ada ID buku yang sama, namun judul berbeda, yang menunjukkan adanya kemungkinan relasi atau pengulangan data. Lanjut kita ke bedah kasus database toko OBL. Jadi ceritanya kita akan berperan jadi konsultan database buat sebuah toko baseball yang namanya Oracle Language atau disingkat OBL. Nah, tugas saya di sini adalah membedah skenario bisnis mereka buat dicari tahu aturan bisnis, asumsi sama masalah yang ada di sana. Penasaran ngebongkarnya kayak gimana? Nonton terus ya video saya sampai habis. Jadi yang pertama kita bahas aturan bisnisnya dulu. Dari teks yang saya baca ada beberapa poin penting yang wajib masuk ke sistem database OBL nanti. Yang pertama itu ada pelanggan di OBL itu ada 2 macam, ada pelanggan perorangan dan juga ada yang tim. Yang kedua, kalau beli buat tim, mereka bakal dapat diskon khusus yang dihitung dari jumlah pemainnya. Ketiga, setiap ada yang belanja, database-nya wajib banget nyatet detail barang pesanan mereka. Dan yang keempat,
OBL punya 3 orang sales representative yang tugas resminya megang klien tim. Tapi uniknya mereka juga disuruh ngurusin komplain dari pelanggan hingga perorangan. Lanjut yang kedua, ada asumsi. Karena infonya terbatas, kita perlu bikin beberapa perkiraan logis biar database-nya makin rapi. Yang pertama, kita anggap tiap pelanggan atau baik perorangan maupun tim punya ID unik masing-masing. Yang kedua, buat diskon tim. Kita asumsikan ada tabel khusus di database yang ngatur range jumlah pemain sama berapa persen potongan harganya. Yang ketiga, history komplain yang diurus sama sales tadi juga harus banget dicatat biar nggak hilang. Nah, yang terakhir adalah masalah atau tantangan yang kelihatan di toko ini. Yang pertama, beban kerja salesnya bisa tumpang tindih karena mereka harus fokus ngurusin tim tapi juga ikutan sibuk nanganin komplain eceran. Yang kedua, struktur data diskon bisa agak pusing diatur kalau jumlah anggota timnya sering berubah-ubah. Mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.